Nah, ini ada sebuah strategi namanya branding model canvas, itu dari hulu yang sampai ke hilir yang tadi tak sampaikan, bahwa saya mempunyai sebuah canvas di mana untuk membangun branding atau rebranding itu ada beberapa fase. Fase 1, 2, 3. Fase identifikasi, fase aktivasi, dan fase evaluasi. Jadi kita harus mengetahui betul brand itu melalui identifikasi risetnya, kemudian kita melakukan sebuah kegiatan aktivasinya, dan kita juga harus mengukurnya. Kalau tanpa itu semua, saya pikir strategi atau branding tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, ada salah satu hal yang cukup sangat penting dalam branding model canvas saya, yaitu adalah mari kita mulai. Brand positioning. Brand positioning itu sangat amat penting sekali. Jadi kalau bisa dikatakan gini, goalnya sebuah branding itu kan ada tahapan ya. Ada yang cukup orang bilang awareness gitu ya. Hanya cukup mengenal saja. Sebenarnya ada tahapan yang kedua setelah kenal itu ada akhirnya menghasilkan sebuah persepsi gitu, persepsi. Tahapan yang kedua. Setelah persepsi dia akan menghasilkan sebuah attraction gitu loh. Ada sebuah attraction gitu loh. Kemudian setelah attraction itu akan timbulnya sebuah transaksi gitu. Ekonomi gitu. Dan yang terakhir adalah sebuah tahapan namanya loyalty customer. Jadi kalau goalnya branding itu memang dari hulu ke hilirnya itu adalah satu awareness dulu sampai ketemu loyalty customer. Nah ini tahapan yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua dalam melakukan kegiatan branding baik digital ataupun non digital. Nah, ketika saya mencoba mencontohkan sebuah market nih, ada sebuah pondok pesantren gitu loh. Kalau kawan-kawan melihat pondok pesantren, apa yang ada di benak kawan-kawan gitu loh? Apakah kawan-kawan ingin menjual sebuah sabun khusus kawan-kawan pesantren? Ataukah kawan-kawan menjual sebuah gayung untuk kawan-kawan pesantren? Atau kawan-kawan menjual ember untuk kawan-kawan para pondok pesantren, yang dimana dari kamarnya ke kamar mandi dia harus membawa sebuah peralatan kamar mandinya dengan membawa embernya atau koper atau mungkin kotakan dan segala macam. Itu kalau kita melihat pada sebuah market. Ini contoh saja. Kemudian ada SMA. SMA itu banyak banget gitu. Ada sekitar hampir 3.000-an kalau di Jawa Timur gitu. Itu kan market juga gitu. Apa yang bisa kita masukkan dalam kawan-kawan SMA ini? Oke, kawan-kawan ini bisa menjadi salah satu goal informasi, goal edukasi untuk kawan-kawan yang mempunyai produk yang khusus untuk kawan-kawan anak-anak SMA gitu. Sepeda motor kali, 16 tahun itu 17 tahun yang mereka sudah akan punya SIM di usia 17 tahun, itu bisa. Kemudian motor trail. Motor trail, kalau kita melihat motor trail, apa yang akan menjadikan sebuah bisnis Anda, akan menjadikan sebuah brand Anda ketika Anda melihat sebuah motor trail. Ada anak didik kami di Utiro, dulu magang di sini, sekarang itu spesialisasinya adalah dekal gitu, menstiker sebuah kendaraan spesialis motor trail. Itu juga menjadi bisnis akhirnya. Orang botak gitu. Orang botak itu kalau kawan-kawan punya bayangan apa sih gitu. Ya mereka nggak pingin lah botak gitu. Mungkin bisa obat botak, minyak botak, atau penumbuh rambut gitu loh, atau wig gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu goal. Hujan deras. Ketika kita melihat hujan deras sekali, ada sebuah bisnis apa di sana? Ada sebuah kegiatan market apa di situ? Ada sebuah kegiatan ekonomi apa di situ? Ojek payung. Ojek payung itu menunggu hujan. Kalau nggak hujan, ya dia nggak ada. Kecuali kalau payungan waktu panasan. Waktu GP kali ya, payungi pembalap gitu. Nah, ada sebuah strategi positioning, strategi penentuan positioning itu kayak gini. Kawan-kawan bisa melakukan kegiatan fokus pada sebuah manfaat gitu, manfaat produk. Manfaat produk itu contohnya kalau kawan-kawan ada sakit kepala gitu. Obat sakit kepala. Banyak banget kan di kepala kalian gitu. Obat sakit kepala. Tapi manfaat produknya ada yang migrain atau obat sakit kepala untuk cengel gitu, apa jenenge kepala belakang gitu loh. Nah, itu bisa kita
masuk ke positioning dengan fokusnya kemanfaatan produk atau kemasan gitu. Kita fokus pada kemasan atau atributnya gitu. Ada sing kita fokus pada sebuah kemasan karton, kemasan botol, kemasan plastik atau kemasan-kemasan lainnya gitu. Jadi kita fokus pada itu. Atau tentang sebuah positioning harga gitu. Harga kita itu harga murah atau mahal gitu. Lion Air atau Garuda. Kita strateginya adalah kita mau yang murah aja deh gitu ya. Kita mau yang mahal aja deh gitu. Ya kalaupun kita ngomongin mahal, ngomongin kualitas gitu. Ngomongin kualitas, ngomongin mahal nggak ada masalah. Bagaimana kalau murah berkualitas? Wow, itu sebuah tantangan yang cukup menarik. Ada juga sebuah positioning untuk menurut pemakai gitu. Makanya banyak sekali sebuah produk-produk yang langsung ditempelkan oleh brand ambassador gitu. Karena itu cocok sekali untuk menurut pemakai gitu. Oke, saya seorang sportman gitu. Saya harus memakai sepatu sport gitu. Jadi ini menurut pemakai. Dan saya pun memakai sepatu ini tujuannya adalah memperlihatkan bahwa saya seolah-olah sportman gitu. Padahal aku jarang olahraga. Oke. Atau menurut pesaing gitu. Menurut pesaing gini. Kalau katanya si sebelah, orang pintar minum tolak angin. Wow. Ini menurut sebelah. Lah sebelahnya lagi, dia berpikir positioning yang berbeda dengan dia. Orang pintar kalahnya dengan orang bejo gitu, katanya gitu. Berarti yang sebelah sini orang bejo minum bintang 7. Antangin gitu. Jadi yang sebelah sini ngomongin tolak angin karena orang pintar, yang sini orang bejo. Ya, pertandingan ini akan cukup menarik gitu loh ketika kita ngomongin menurut pesaing. Nah, kalaupun kategori produk, kita fokus pada sebuah kategori produk. Kategori produk itu begini, ada tempat wisata dicampur dengan edukasi. Tempat wisata dicampur dengan edukasi. Jadi ini kategori produknya adalah kategori produk tempat wisata ditambahi sebuah edukasi. Nah, kalau ngomongin rumusan gitu, positioning, itu cukup TUV. T itu targetnya siapa, U-nya itu uniknya, V itu value-nya gitu. Jadi kalau targetnya kita jelas, usianya 20 tahun, kemudian uniqueness-nya apa, uniknya apa, gitu, kemudian dan value yang mau ditanamkan apa. Itu adalah strategi dari sebuah positioning. Rumusan itu TUV. Itu kalau kita ngomong. Oke, ini di akhir cerita. Saya mau cek hasil jawaban dari kawan-kawan yang pertama kali tadi mendengarkan cerita saya. Kalau kita ngomongin kecap, sampean, saya akan berpikir bahwa kecap bangau, ya, yang ada di kepala kita. Coba di searching di Google, apakah kecap bangau ada di sana? Oke, mungkin ada lain, ABC dan segala macam. Tapi itu paling tidak top of mind. 1, 2, 3. Kalau kita sudah ada di urutan yang ketiga itu jelas berarti kita punya sebuah positioning tepat. Mie instan. Pasti kawan-kawan jawab juga Indomie. Atau mungkin juga ada yang jawab sedap gitu. Tapi saya pikir kawan-kawan sama dengan apa yang dicari di Google. Dan mungkin kawan-kawan juga sama. Susu untuk lanjut usia. Silakan dicari, silakan di searching. Mungkin kawan-kawan juga sama dengan saya. Saya akan menjawab Anlin. Oke, sama? Sama? Kameramen, sama? Sama ya? Sama, semua. Minyak goreng. Minyak goreng apa? Oke, sama. Saya juga jawab Bimoli gitu. Jadi, apa yang ada di kepala kita, walaupun saya tidak pernah menghafal dan kawan-kawan pun juga tidak menghafal tentang brand nomor 1 di kepala kita itu apa. Ya kalau orang muslim itu biasanya Al-Fatihah itu susah sekali dicabut dari kepala kita. Tapi kita menghafal waktu dulu. Tapi kalau brand, ini tidak pernah kita hafal. Di sekolah pun tidak disuruh untuk menghafal. Ayo dihafal merek dari minyak goreng di Indonesia. Nggak ada yang menghafal itu. Tapi tiba-tiba merangsek saja seperti cinta. Enggak ya. Cinta itu tiba-tiba rasanya enggak juga. Itu pandangan pada pandangan mata kita pertama kali. Itu bukan cinta. Itu terpesona gitu. Ayam goreng yang ada gambarnya Pak Tua yang dari luar negeri yang warnanya merah. Sama? Kamu apa? KFC. Ya sama.
Sama dengan saya, KFC gitu. Saya bukan dukun, tapi saya menganalisa itu dari sesuatu hal yang ada di kepala kita. Komponen kepala kita itu terstruktur jelas bahwa otak-otak ini adalah semacam servernya kita yang ada di kepala kita atas ingatan-ingatan itu. Tapi ketika kita mencari data di SEO, itulah data-data yang menyerupai dengan otak kita, tapi berhasil dalam sebuah kata digital atau bilangan. Nah, apa yang terjerembab dalam sebuah kata-kata yang bisa dikatakan digital branding? Nah, digital branding bagi saya, dari apa yang sudah saya jelaskan mulai dari pertama sampai hari ini adalah, kawan-kawan, digital branding itu adalah sebuah kegiatan, strategi yang ada di internet dengan sebuah ukuran algoritma bilangan yang terukur. Dan mempunyai kejelasan target, positioning, dan upayakan sebuah unik dan mempunyai value, tujuannya untuk membuat kelekatan di benak konsumen. Dilakukan dengan secara konsisten, kebiasaan, lakukan secara istiqomah, dengan menggunakan tools-tools atau platform untuk mencapai sebuah kinerja yang realistis. Karena melalui data digital, kita akan benar-benar tahu persis bahwa kegiatan strategi kita berhasil atau tidak melalui sebuah pencarian yang nantinya akan menjadi top of mind di kepala kita dan top of mind di data digital Anda. Terima kasih dari saya, Dadik Wayujang. Sampai ketemu lagi. Salam siap. Assalamualaikum. Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset, aman, lolos, dan siap. tiruindonesia.com. Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek? Paket Loki, logo dan haki hanya 5 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. tiruindonesia.com. Logo dan merek Anda belum terdaftar haki? Ya, haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. tiruindonesia.com.